Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saat ini, saya adalah salah satu dosen dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD STKIP Kusuma Negara. Saya adalah salah satu dosen yang mengikuti Serdos Smart tahun 2021 gelombang 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah. Terhitung mulai dari tahun 2017, saya menjadi dosen tetap yayasan di STKIP Kusuma Negara untuk home base Prodi PGSD. Adapun riwayat publikasi ilmiah saya mulai dari tahun 2017 sampai dengan saat ini atau di tahun 2021 adalah sebagai berikut. 3 artikel pada jurnal nasional terakreditasi, 5 artikel pada prosiding nasional, 1 artikel pada jurnal pengabdian masyarakat, 2 buku referensi, 1 buku monograf, dan 2 haki. Adapun publikasi dari penelitian yang telah saya lakukan mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Karya ilmiah pertama yang saya publikasikan adalah di tahun 2018 dengan judul Cacat Bunyi Kelas Kata Nomina pada Penderita Disartria, dipublikasikan pada Jurnal Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta, dan ini terakreditasi Sinta 5 dan sudah disitasi 1 kali. Di tahun 2019, saya mempublikasikan 3 karya ilmiah, di mana 3 karya ilmiah tersebut merupakan hasil luaran dari hibah penelitian dosen pemula di tahun 2018. Luaran pertama atau publikasi yang saya lakukan pertama di tahun 2019 adalah artikel pada Prosiding Nasional. Artikel ini sudah disitasi 2 kali. Luaran yang kedua adalah buku referensi. Dan dari buku referensi ini juga dihakikan atas nama Eva Oktaviana Krisnaji Banindrayuda dan saya sebagai penulis ketiga yakni Maria Ulfa. Lalu di tahun 2020 saya mempublikasikan 1 artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4. Ini dipublikasikan pada Jurnal Dwija Cendekia Universitas 11 Maret. Lalu ada 3 artikel pada Prosiding Nasional, di mana 3 artikel pada Prosiding Nasional tersebut merupakan penelitian payung yang telah saya lakukan bersama mahasiswa dan juga 1 rekan dosen saya. Nah, pada 3 artikel di Prosiding Nasional ini saya menjadi penulis ketiga. Artikel yang pertama adalah hubungan perilaku bullying dengan sikap interaksi sosial siswa. Lalu yang kedua ada penerapan online learning berbasis aplikasi Google Classroom di sekolah dasar. Lalu ada pengembangan media permainan ludo dalam mata pelajaran PKN, materi indahnya keberagaman di negeriku. 3 artikel ini dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara di tahun 2020. Masih di tahun 2020, saya menerbitkan 1 buku referensi dengan judul Disartria Gangguan Berbicara. Buku ini sudah ber-ISBN untuk cetakan pertama di bulan Oktober tahun 2020 dan penerbitnya adalah L. Markazi.
Nah, dari buku referensi ini juga sudah saya hakikan atas nama saya yakni Maria Ulfa. Di tahun 2021, saya mempublikasikan satu artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3. Lalu, satu artikel pada jurnal nasional pengabdian kepada masyarakat, di mana pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan di tahun 2020, saya buatkan luaran tambahan yakni adalah artikel pada jurnal PKM. Lalu saya juga mempublikasikan satu artikel pada Proceeding Nasional. Dan di tahun 2021 saya mempublikasikan monograf dengan judul Antologi Puisi Asa Purnama yang Tak Pernah Sia-Sia. Buku ini sudah di-ISBN-kan dan diterbitkan oleh Jakat Media Publishing. Nah, buku ini merupakan luaran mata kuliah dari mata kuliah yang telah saya ampu, yakni mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia di SD. Dari penelitian dan publikasi karya ilmiah yang telah saya lakukan, saya sudah melakukan plot atau saya sudah membuat road mapping, di mana saya mulai aktif menulis karya ilmiah itu terhitung mulai dari tahun 2018, terhitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, saya sudah mempublikasikan 14 karya ilmiah. Nah, dari 14 karya ilmiah yang saya buat, dapat diidentifikasikan bahwasanya fokus penelitian yang saya lakukan itu ada pada bidang bahasa, bahasa Indonesia, dan juga ke-SD-an. Dan ini semua sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya dan juga sesuai dengan home base saya saat ini, yakni adalah pendidikan guru sekolah dasar berdasarkan roadmap yang sudah saya buat sampai dengan tahun 2022. Saya juga telah melakukan submit untuk 2 artikel, yakni adalah yang pertama untuk artikel Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, dan yang satu lagi adalah artikel pada Proceeding Nasional. Nah, untuk yang pertama adalah artikel Proceeding Nasional. Ini nanti akan dipublikasikan pada Proceeding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan kelima yang diselenggarakan oleh Universitas 11 Maret. Artikelnya akan dipublikasikan nanti di bulan Desember. Sedangkan untuk satu artikel pengabdian kepada masyarakat, saya sudah melakukan submit ke Jurnal Martabe, nantinya akan dipublikasikan volume 5 nomor 2 bulan Maret tahun 2022. Nah, artikel yang saya buat atau artikel yang saya submit sudah masuk ke dalam listnya. Dari penelitian yang sudah saya lakukan dan sudah dilakukan publikasi karya ilmiah mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, terdapat satu artikel penelitian yang cukup istimewa bagi saya. Mengapa dikatakan istimewa? Mengapa dikatakan istimewa? Dan artikel mana yang menjadi begitu istimewa bagi saya? Nah, berikut adalah artikelnya. Yakni adalah artikel yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berliterasi melalui Model Discovery Learning Berbantuan Media Pohon Literasi. Ini adalah artikel dengan indeks Sinta yang paling tinggi yang pernah saya peroleh, yakni adalah terindeks Sinta 3. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya skor PISA Indonesia ternyata berbanding lurus dengan kemampuan berliterasi mahasiswa Prodi PGSD STKIP Kusmanegara. Kuliah yang saya ampu ini didapatkan hasil kemampuan berliterasi mahasiswa. Nah, didapatkan data bahwasanya hanya 1/4 dari jumlah mahasiswa yang saya ampu di mata kuliah ini yang memiliki kemampuan dalam mencerna teks bacaan. Melihat kondisi tersebut, tentunya saja harus dilakukan perubahan pembelajaran agar kemampuan literasi mahasiswa tidak rendah. Nah, ternyata
model discovery learning ini tidak dapat berdiri sendiri atau berjalan sendiri untuk meningkatkan kemampuan berliterasi mahasiswa prodi PGSD, tetapi perlu bantuan, yakni adalah pemupukan kebiasaan membaca dari mahasiswa. Oleh sebab itu, pada mata kuliah ini mahasiswa wajib untuk membaca entah itu artikel atau buku. Ketika mahasiswa sudah membaca, maka ia dapat menempelkan satu daun pada media pohon literasi. Penelitian ini dilakukan pada 60 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pembelajaran literasi di SD. Berikut adalah data pretest kemampuan literasi mahasiswa, dan setelah diterapkan model discovery learning, maka didapatkan data siklus 1 dan siklus 2. Kemampuan literasi mahasiswa dapat meningkat, itu karena mahasiswa mengawali kemampuan berliterasi dengan kemampuan membaca, yakni dengan distimulus dengan menggunakan media pohon literasi. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memiliki kemampuan berliterasi, dan dengan kemampuan berliterasi juga mahasiswa mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah di Serdosmart tahun 2021 gelombang 4. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.